Halo semuanya, kami dari kelas ATK 2A dengan dosen pengampu, Prof. Arin dan Pak Bramantio. Di sini kami akan memaparkan tentang pengaplikasian HISIS dan Aspen Plus. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Alivia Putri dengan NRP akhir 074, kemudian ada Hilya Nafis dengan NRP akhir 183, dan saya sendiri Intan Nur Aisyah dengan NRP akhir 196. Oke, pertama kita buka dulu Aspen Plus-nya, terus new dan pencet new simulation. Lalu tampilannya akan seperti ini, dan kalau kita lihat soal itu komponennya, reaksinya kan CO plus H2O dan menghasilkan produk CO2 plus H2. Jadi kita bisa isi aja komponennya di sini, ada CO dan H2O sebagai reaktan, lalu CO2 dan H2 sebagai produk. Lalu kita bisa pindah ke method, dan di sini method filternya ada common, dan untuk base methodnya pilih yang Peng Robinson, lalu kita klik next. Nah, kemudian kita bisa mulai simulationnya. Nah, kita bisa mulai dengan membuat stream pertama dengan material stream. Lalu untuk reaktornya, kita pilih reaktor gips di sini. Lalu jangan lupa stream pertama kita connectin ke reaktor gipsnya dengan cara reconnect to destination, terus kearahin ke gipsnya seperti berikut. Lalu kita buat stream kedua dari reaktor gipsnya sebagai berikut. Oke, terus untuk biar lebih mudah kita namain stream pertama feed dan stream keduanya product. Oke. Lalu kita akan meninjau stream pertama yaitu yang feed. Oke, untuk temperaturnya di sini itu variabel bebas yang kita pilih, dan kita di sini setnya 30 derajat Celcius, dan untuk pressure-nya 1 atm. Terus untuk total flow basis-nya itu mass, dan total flow rate-nya itu 100 kg per hour. Untuk composition kita pilih mass frac, dan kita bakal isi fraksi massa dari reaktannya, yaitu CO dan H2O sebesar 0,5 untuk CO dan 0,5 untuk H2O. Lalu kita bisa lanjut klik next. Oke. Selanjutnya ada specifications. Di sini sama untuk pressure tadi 1 atm dan 1 atm, dan untuk temperaturnya kita set 30 derajat Celcius. Oke. Lalu kita bisa next lagi. Kemudian kita bisa, kan udah ada simulasi juga, kita bisa run. Oke, nanti setelah di run akan ada loading simulation seperti berikut. Ini bisa ditunggu aja. Setelah itu kita bisa ke result summary dan pencet streams untuk lihat hasilnya. Nah, di sini udah kelihatan hasilnya. Di sini hasilnya itu suhunya sama ya, 30-30. Itu tuh menandakan kalau ini isothermal karena suhunya sama. Terus di sini ada data-data molar dan mass untuk data-data feed dan di produknya. Selanjutnya kita ke block, terus ke B1 dan ke setup. Dan di sini pilih sensitivity. Jadi di sini sensitivity itu biar kita ketika variasiin 5 suhunya itu bakal langsung keluar data-datanya tanpa harus mengulang dari awal gitu. Lalu kita di vary ini, di variabel pertama pilih type-nya block var, terus blocknya B1 reaktor gips yang tadi. Lalu untuk starting point ada 30 derajat Celcius dan endpoint-nya 100 derajat Celcius dengan increment-nya 5. Jadi karena di sini kita akan variasiin 5 suhu, makanya kita pakai range 30 sampai 100 dengan penambahan 5. Lalu untuk variabelnya ada temperature dengan satuannya Celcius. Lalu lanjut ke define. Di sini kita bisa klik new dan kita bisa isi komponen pertama yaitu CO. Lalu untuk type-nya itu bisa dicari
Untuk type pertama kita bisa cari type-nya, kita pilih yang mass frac, terus untuk streamnya di feed, dan substreamnya mix, terus komponennya CO. Terus next komponen selanjutnya itu ada H2O, type-nya kayak tadi mass frac, terus streamnya sama di feed, dan komponennya di komponen H2O. Selanjutnya di CO2, komponen CO2 itu type-nya sama juga mass frac. Kemudian untuk streamnya di produk, karena itu komponen produk, lalu komponennya di CO2, dan yang terakhir itu dan selanjutnya itu ada H2, sama seperti yang CO2, type-nya mass frac, terus streamnya di produk dan komponennya di H2. Dan untuk selanjutnya kita tambah untuk heat-nya atau Q-nya, itu untuk type-nya kita pilih yang ya, kita pilih yang block var. Untuk type-nya kita pilih yang block var. Nah, untuk bloknya yang B1 untuk reaktor Gibbs yang tadi, terus variabelnya Q-calc atau Q-calculation, terus unitnya kilojoule per hour. Nah, nanti bisa diklik next saja. Nah, terus selanjutnya untuk di tabulate ini kita tinggal isi aja kolomnya 1, 2, 3, terus nanti variabelnya untuk komponen-komponen yang tadi kita udah isi di define yang sebelumnya. Jadi untuk 1 ada CO, terus 2 H2O, 3 CO2, keempat komponen H2, dan yang kelima ada Q. Lalu selanjutnya kita bisa langsung run aja. Oke, nah nanti kita bisa buka results-nya. Nah, results-nya itu sebagai berikut ya. Jadi di sini udah ada variasi suhu dari range 30 sampai 100 derajat Celcius, dan di tiap suhunya ini ada nilai-nilai untuk per mass frac untuk per komponennya, CO, H2O, dan lain sebagainya. Begitu. Lalu ini tadi yang hasil yang di streams. Oke. Nah, untuk kita munculin heat Q sama suhu dan lain sebagainya, kita bisa checklist bagian temperature dan heat auto work, dan di sini kelihatan suhunya itu 30, yang menandakan itu isotermal karena suhunya sama, dan suhunya nanti bakal muncul di reaktor Gibbs-nya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tutorial mengenai penggunaan Aspen HYSYS untuk kondisi operasi isotermal. Sama seperti yang lainnya, berarti kita create new case terlebih dahulu, sebenarnya dengan kondisi dan juga reaksi yang sama, yaitu ketika karbon monoksida ditambah CO ditambah, ulang aja deh, jelek. Jadi di sini saya akan melanjutkan dengan memberikan beberapa tutorial untuk Aspen HYSYS dengan kondisi operasi isotermal. Jadi sama seperti sebelumnya, kita create new case terlebih dahulu dengan kondisi yang sama dengan yang lainnya, yaitu CO ditambah H2O menghasilkan CO2 dan juga H2. Jadi di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk komponen listnya, apa saja senyawa yang akan dimasukkan, yaitu untuk reaktannya sendiri terdapat H2O, setelah itu terdapat CO, kemudian untuk produknya menghasilkan CO2 dan juga H2. Sama seperti sebelumnya, untuk fluid package kita menggunakan dari tank Robinson. Ini kita menggunakan tank Robinson. Oke, setelah terdapat tanda hijau oke, kita lanjut ke simulation-nya. Nah, untuk simulation itu sendiri kita masih menggunakan reaktor yang sama, yaitu reaktor Gibbs.
Kemudian kita masukkan stream feed-nya dan juga untuk key-nya. Oke. Setelah itu kita tinjau satu-satu untuk feeds-nya itu sendiri. Itu kita beri nama terlebih dahulu feed. Setelah itu untuk temperature-nya itu merupakan variabel bebas. Jadi di sini kita masukkan 30 derajat Celcius, dan untuk pressure-nya itu sendiri kita menggunakan 1 atm. Untuk mass flow-nya sendiri kita gunakan 100 kg per hour. Kemudian ini dibebaskan variabel mana yang mau digunakan, bisa molar flow ataupun mass flow, tapi di sini kita menggunakan mass flow. Baik, setelah itu kita masuk ke composition-nya. Untuk composition itu sendiri, untuk mole fraction-nya kita buat menjadi 0,5. Nah, karena di basis awal kita menggunakan mass fraction, oleh sebab itu composition basisnya juga kita menggunakan hal yang sama, yaitu mass fractions. Untuk H2O itu 0,5 dan untuk CO-nya juga 0,5. Oke. Setelah itu kita pencet OK. Oke, kita cek kembali feeds untuk feeds-nya. Kemudian komposisi. Oke, di sini belum terdata, berarti kita ulang kembali. Untuk ini 0,5 mass fraction dan untuk CO2 0,5. Oke, set oke. Setelah itu kita tutup. Selanjutnya kita atur untuk key-nya, karena ini sistem isothermal otomatis akan ada energy stream atau heat flow yang masuk. Oleh sebab itu untuk saat ini kita ibaratkan atau asumsikan 10 kJ per hour, karena nantinya akan dilakukan iterasi. Oke, setelah oke kita close. Setelah itu baru kita tinjau dari segi reaktornya. Sama, untuk streamnya kita ambil stream feed yang masuk dengan energy optional to key 100. Ini pun menjadi produk vapor, dan untuk liquid outletnya pun menjadi produk liquid. Kemudian setelah itu kita setelah oke atau berwarna hijau kita lanjutkan. Oke, di sini, nah karena di sini kita melakukan sistem iterasi, jadi akan ada yang ditambahkan, yaitu oke, jadi kita di sini akan menambahkan mode palette yang dinamakan adjust. Di sini kita pasang di sini. Jadi fungsi adjust ini akan melakukan iterasi, atau jadi seperti yang tadi kita asumsikan untuk key yang masuknya 10. Jadi di sini akan diasumsikan sesuai dengan feed yang kita mau itu. Misal karena kita feednya dimulai dari 30, maka apa yang akan di adjust variabelnya itu kita akan select untuk key sendiri, dan untuk physical type-nya itu heat flow-nya. Setelah itu kita lanjut untuk objeknya. Untuk target variabelnya itu dari produk vapornya. Kemudian kita ambil temperaturnya. Jadi nanti yang akan diubah adalah temperaturnya. Temperatur. Oke, setelah itu kita select. Oke. Kemudian kita specify target value yang pertama, kita udah set 30. Kemudian untuk parameternya itu sendiri kita gunakan maksimum iterationnya 3000, karena di sini kita belum prediksikan berapa iterasi yang akan dilakukan, jadi kita ambil iterasi paling banyak saja untuk berjaga-jaga. Setelah itu baru kita start. Oke, di sini akan diproses di bagian bawah untuk melakukan iterasi. Jadi di sini iterasi akan berarti ketika tulisan not solve ini menjadi solve atau berwarna hijau. Mungkin bisa ditunggu hingga iterasinya selesai.
Oke, di sini sudah selesai, berarti iterasi dilakukan sudah selesai. Kemudian bisa kita close. Oke, tinggal kita adjust terlebih dahulu untuk fit, kemudian key-nya dan juga adjust-nya. Ini kita, oh ya, untuk ini kita on hold terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita bisa ke flow sheet modify untuk menunjukkan temperatur dan juga pressure-nya. Oke, di sini untuk feed yang masuk 30 derajat Celcius bisa dilihat dengan key yang dihasilkannya itu heat flow-nya 8.364 kJ per hour akan dihasilkan produk dengan suhu 29,9 derajat Celcius, yaitu mendekati feed atau bisa dibilang isothermal. Kemudian untuk produk liquidnya pun sama 29,9 dengan tekanannya 1 atm. Di sini kita juga bisa melihat dari workbook-nya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini akan ada data vapor fraction, kemudian temperature yang dihasilkan untuk feed dan juga produk yang dihasilkan. Ada tekanan juga, ada molar flow, mass flow-nya mulai dari yang kita masukkan feednya 100 hingga mendapatkan produk 84,92 dan juga 15,07. Kemudian untuk liquid volume-nya dan juga heat flow-nya. Setelah itu ini untuk composition dari mole fraction-nya untuk masing-masing dari feed, produk evaporation dan produk liquidnya. Dari H2O untuk feednya 0,6, kemudian CO 0,3, dan untuk produknya itu sendiri dari H2O itu sendiri 0,04, dari CO-nya itu 0,001, dan dari CO2-nya itu 0,4, serta dari hidrogen 0,4. Hal tersebut berlaku juga untuk produk liquidnya yang keluar akan ada H2O yaitu 0,998, dan juga ada mol dari CO2 yaitu mol fraction dari CO2 itu 0,0002. Untuk energy streamnya di sini kita juga dapat melihat key yang dihasilkan atau heat flow-nya yaitu 8.364. Baik, karena di sini baru menggunakan satu suhu saja yaitu 30, kita akan lanjutkan dengan mengubah suhunya menjadi suhu 35 derajat Celcius. Jadi hal sama yang dilakukan, klik 2 kali untuk feednya, setelah itu di bagian temperature diubah menjadi 35. Oke, setelah selesai ini di close, kemudian kita ubah di adjust-nya. Kita juga lakukan perubahan di adjust-nya yaitu di connections. Kemudian di specify target kita ubah menjadi 35, disesuaikan. Oke, setelah selesai baru kita aktifkan untuk HISIS-nya. Di sini dia akan melakukan iterasi kembali hingga mencapai suhu akhir yang sama yaitu antara feed dan juga produknya. Oke, di sini sudah sampai pada iterasi 163, jadi kita sudah bisa close. Nah, kemudian di sini ada perubahan yaitu ketika feednya masuk 35, maka produk yang dihasilkan berupa 34,91 yaitu mendekati dari feednya dengan tekanan 101,3 baik di feed maupun di produk. Untuk heat flow yang dihasilkan sendiri yaitu 9.165. Sama seperti sebelumnya, kita bisa mengecek workbook juga untuk analisis neraca massanya, mulai dari tekanan, kemudian suhunya juga, setelah itu molar flow, mass flow, liquid volume, dan juga heat flow-nya. Untuk composition-nya, atau bisa bilang neraca massa dari setiap fraksinya, itu ada fraksi molnya dari feed-nya itu 0,6, kemudian dari CO-nya itu 0,3, kemudian CO2 dan hidrogen karena ini sebagai produk, dan produk yang dihasilkan tuh berupa H2O 0,05, kemudian CO 0,001, kemudian CO2 0,4, dan juga hidrogen 0,4. Sehingga produk liquid yang dihasilkan itu untuk mol CO2 yaitu 0,002 dan untuk H2O itu 0,998. Nah, untuk yang dihasilkan itu heat flow-nya kilojoule per hour yaitu 9.165. Oke. Berarti kita back lagi untuk mencoba ke suhu berikutnya. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, kita on hold lagi. Kemudian kita ubah feed-nya dengan klik 2 kali. Kemudian kita ubah menjadi 40. Oke. Setelah selesai kita close. Ini kuning dibiarkan saja karena akan di adjust. Kemudian kita menggunakan adjust ini. Setelah itu kita ubah sesuai dengan yang ada di feed yaitu 40. Oke.
Oke, setelah selesai baru kita aktifkan lagi HYSYS-nya. Oke, di sini dia akan melakukan iterasi kembali hingga mencapai suhu isotermal, yaitu ketika suhu feed dan juga suhu produknya sama. Sama seperti sebelumnya, yaitu ketika iterasi selesai ditandai dengan tulisan not solved ini yang berwarna kuning berubah menjadi warna hijau atau solved. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian selanjutnya, itu ketika adjustable pada feed suhu 40 derajat Celcius dilakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan feed 40 derajat Celcius dapat menghasilkan produk berupa 40,04, yaitu mendekati feed, sama seperti produk liquid yang dihasilkan oleh produk liquid juga. Kemudian setelah itu di sini saya akan mengubah menjadi 45 derajat Celcius, kemudian diubah juga untuk adjustnya yaitu ke 45 derajat Celcius, sehingga akan dilakukan iterasi juga seperti yang sebelumnya. Oke, di sini iterasi selesai pada iterasi kelima dan dihasilkan suhu akhir 45,07 derajat Celcius untuk di produk vapor dan juga produk liquidnya. Dan ini kita juga bisa mengecek untuk workbooknya, bisa dilihat bahwa feed dan produk dan juga produk liquid yang dihasilkan, kemudian compositionnya, setelah itu energy streamnya atau heat flow-nya. Itu. Kemudian kita lanjutkan untuk variabel selanjutnya, yaitu dengan mengubah feednya menjadi suhu 50, namun perlu kita on hold terlebih dahulu. Setelah itu baru kita ubah suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Tak hanya feednya saja, tapi kita juga harus mengubah adjustnya menjadi 50 derajat Celcius untuk variabel berikutnya. Setelah itu akan dilakukan iterasi kembali untuk menghasilkan produk yang dengan suhu yang sama seperti feednya. Kemudian dapatkan suhu air 50,07 di produk. Kemudian kita juga dapat membuka workbooknya kembali, yaitu yang berisi feed, produk, dan juga produk liquidnya. Kemudian untuk compositionnya itu sendiri, yaitu mulai dari mol frac-nya, mol H2O, CO, dan juga CO2-nya, setelah energy streams yang juga dihasilkan oleh si sistem tersebut dengan suhu 50 derajat Celcius. Setelah itu dilanjutkan dengan mengubahnya menjadi 55 derajat Celcius untuk variabel selanjutnya, yaitu kemudian tak hanya feednya saja yang diubah, sama seperti sebelumnya, adjustnya juga diubah menjadi 55 derajat Celcius. Kemudian HYSYS-nya diaktifkan dan akan dilakukan iterasi kembali hingga mencapai suhu yang sama antara feed dan juga produknya. Pada iterasi 5 didapatkan produk dengan suhu 55,05 derajat Celcius. Setelah itu kita membuka workbook kembali untuk mengecek dari material sistemnya itu sendiri, kemudian komposisi atau neraca massa dari sistem yang telah dibuat, mulai dari H2O, CO, CO2, dan hidrogen. Setelah itu energy stream yang dibutuhkan atau heat flow-nya, kilojoule per hour. Mungkin sekian dari saya mengenai HYSYS, Aspen HYSYS untuk adiabat, untuk isotermis. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang pengaplikasian Aspen Plus dengan kondisi adiabatis. Oke, hal pertama apa yang harus dilakukan, yaitu pertama dengan memasukkan semua komponen. Di sini reaktan yang digunakan yaitu ada CO, kemudian H2O dengan produk CO2 dan H2.
Kemudian kita masuk ke methods dengan method filternya common dan base methodnya Peng Robinson. Kemudian kita next, masuk ke simulation. Nah, kemudian di sini kita langsung membuat stream yang pertama. Kemudian di sini menggunakan reaktor RGIPS. Nah, kemudian streamnya itu bisa kita reconnect. Oke, di ujung kita tunggu. Kemudian bisa kita gabungkan. Kemudian lanjut dengan membuat stream yang kedua. Dan di sini stream 1 bisa kita ganti sebagai feed, dan yang stream 2 kita ganti sebagai produk. Oke, kalau sudah selesai kita bisa lanjut ke stream. Dan kita masuk ke feeds, dan di sini kita tinjau. Di sini kita bisa meninjau kondisi temperaturnya yang kita gunakan, yaitu 30 Celsius, kemudian pressure yaitu 1 atm, kemudian total full basisnya mol, dan total flow rate-nya 100 kmol per hour. Kemudian dengan komposisinya yaitu dengan mol frac, dan komponen feed fraction-nya yaitu CO dan H2O, masing-masing dengan value 0,5. Dan di sini kita tunggu aja. Kemudian lanjut kita masuk ke blok 1. Di sini kita meninjau kondisi pressure-nya itu 1 bar. Kemudian dengan head dating-nya 1 atm, dengan heat dating-nya yaitu 100 kJ 0 kJ per hour. Dan kita run. Nah, di sini prosesnya bisa kita tunggu. Nah, kemudian kalau udah kita bisa masuk ke analisis tool. Nah, kemudian kita meninjau pada string 1 dengan variabel yang digunakan yaitu 1. Dan kemudian tipe yang digunakan yaitu stream var. Kemudian stream yang digunakan yaitu feed, kondisi feed, dan variabel yang digunakan yaitu temperatur. Kemudian kita mengeset start point-nya yaitu 30 derajat Celcius, dan end point-nya yaitu 100 derajat Celcius, dengan increments atau jarak penambahan temperatur yaitu sebesar 5 derajat Celcius. Kemudian kita next ke define dengan kita tinjau
pada variabel CO dengan tipe yaitu mole frac. Streamnya feed dan komponennya CO. Kemudian lanjut pada variabel H2O dengan tipe mole frac dan streamnya sama pada feed dengan komponennya H2O. Kemudian lanjut ke produk yaitu CO2 dengan tipe yang sama yaitu mole frac. Sini kita tunggu aja dan proses. Kemudian stream yang digunakan yaitu produk dan komponennya CO2. Kemudian lanjut ke H2 dengan tipe yang digunakan sama yaitu mole frac dengan kondisi streamnya produk dan komponennya H2. Kemudian ditinjau yang terakhir yaitu dengan tempro dengan yaitu stream var. Dengan streamnya yaitu pada produk dengan variabel yaitu temperatur. Oke, di sini kita bisa next ke tabulate. Nah, tabulate-nya bisa kita isi yang pertama yaitu CO, kemudian yang kedua yaitu H2O, dan ketiga CO2, kemudian yang keempat yaitu H2, dan terakhir yaitu tempro. Oke, kemudian bisa kita next. Nah, di sini bisa kita tunggu. Nah, kemudian kita lihat results. Nah, di sini bisa kita lihat data yang tertera, yaitu informasi data bahwa di sini dia menandakan pada kondisi adiabatis. Kemudian bisa kita lihat neraca masanya pada result summary-nya. Sekian pemaparan adiabatis dari saya. Terima kasih. Kemudian bisa dilanjut oleh teman saya pada kondisi isotermal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan HYSYS, khususnya untuk beberapa case. Yang pertama itu untuk suhu yang sama pada saat feed dan juga produk atau bisa disebut sebagai isotermal, dan juga ketika kondisi adiabatik atau ketika Q sama dengan 0. Jadi pertama sini kita akan create new case terlebih dahulu. Oke. Ketika sudah membuka case-nya, jadi yang pertama kita masuk ke properties dulu atau bisa masuk ke komponen list. Di sini kita masukkan beberapa komponen ataupun senyawa yang kita gunakan. Karena reaksi yang digunakan itu berupa H2O ditambah CO menghasilkan CO2 dan H2, sebab itu kita masukkan komponen-komponen yang ada dalam reaksi tersebut. Kita masukkan terlebih dahulu dari reaktan itu sendiri, yaitu H2O, kemudian CO, setelah itu menghasilkan CO2 dan juga H2. Setelah ini terpenuhi dengan statusnya oke, kita lanjutkan ke fluid package-nya. Untuk fluid package-nya sendiri kita add dan kita
gunakan property package selection, yaitu Pangrope Robinson. Jadi di sini oke, dengan propertinya udah oke, berarti kita bisa lanjut ke simulasinya. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mengenai proses adiabatis terlebih dahulu, yaitu pada kondisi Q sama dengan 0. Jadi pertama kita menggunakan reaktor Gibbs. Kita ambil dari model palet itu sendiri. Setelah itu kita ambil aliran stream masuk atau bisa disebut sebagai feed, dan juga untuk Q yang masuk. Oke. Setelah kita memasukkan komponen ini, kita lanjut untuk meninjau dari masing-masing komponen, mulai dari streamnya itu sendiri. Untuk streamnya itu sendiri, kita masukkan di sini temperaturnya merupakan variabel bebas yang dapat kita tentukan. Di sini kita mengambil 30 dengan temperatur dengan tekanannya itu 1 atm. 1 atm. Oke, setelah itu untuk stream dynamic kita ubah menjadi feed. Oke, selesai. Kita di sini menggunakan variabel mass flow yaitu sebesar 100 kg/h. Itu baru kita tinjau dari komposisi dari masing-masing komponennya, mulai dari H2O itu sendiri. Nah, di sini baru kita bisa set, kita pakai mass fractions. Untuk H2O-nya itu 0,5. Kenapa? Karena dia sebagai reaktan, dan juga CO-nya pun 0,5 sebagai reaktan. Jadi di sini kita mengisi mass fraction yang terkandung dalam reaktannya saja. Kemudian kita klik OK. Oke, ini ada lambang hijau di sini. Setelah itu kita tutup. Kita lanjut ke aliran Q-nya. Karena di sini prosesnya adiabatis, oleh sebab itu kita gunakan heat flow-nya 0. Kita set 0 kJ/h. Oke, setelah itu oke. Nah, kita lanjut ke untuk properti di reaktor itu sendiri. Berarti untuk reaktor itu sendiri kita masukkan streamnya, yaitu stream feed. Setelah itu energi kita masuki yang komponen sudah kita masukkan, dan ini kita namakan sebagai product paper. Ini umumnya liquidnya jadi sebagai product liquid. Oke, ini udah oke, berarti udah bisa kita tutup. Oke, di sini bisa dilihat akan langsung terbentuk feed dan juga menghasilkan dua produk, yaitu produknya berupa vapor dan juga ada yang berupa liquid. Setelah komponen sudah diatur, di sini kita juga bisa menunjukkan langsung mengenai suhu di setiap ini pada flowsheet modify, kemudian kita centang untuk temperature dan juga pressure. Jadi sini kita bisa melihat secara langsung untuk temperature dan juga pressure-nya. Pada feed temperatur 30 derajat Celcius itu dengan tekanan 1 atm dia akan menghasilkan produk vapor pada suhu 11,21 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, dan untuk produk liquidnya juga sama, yaitu 11,21 derajat Celcius dengan tekanannya 1 atm. Setelah itu kita bisa melihat workbook-nya lebih jelas lagi. Oke, ini untuk streamnya bisa lihat di sini, energi streamnya juga 0 yang menandakan bahwa di sini sistem ini merupakan dalam kondisi adiabatis. Ini bisa lihat dari streamnya itu sendiri, mulai dari stream feed. Di sini bisa kita lihat bahwa dengan temperatur 30, tekanan 1 atm dengan mass flow-nya 100. Dan ini untuk produk yang dihasilkannya, produk liquidnya itu pada suhu 11,21, tekanan yang sama 1 atm, dan kemudian menghasilkan mass flow 17,02. Kemudian untuk produk vapor, di sini vapor phase fraction-nya 1 full dengan temperatur 11,21, tekanan 1 atm, dan juga mass flow yang dihasilkan 82,98.
kg per hour. Oke, next untuk Q-nya sendiri, di sini yang menentukan dia bersifat adiabatis atau tidak. Karena di sini heat flow-nya 0, otomatis sistem yang saat ini dikerjakan tuh bersifat adiabatis atau Q-nya tuh sama dengan 0. Setelah ini kita juga bisa mengecek neraca massa dari sistem yang telah kita buat dengan membuka workbook. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk vapor fraction di feed dan juga untuk di produk dan produk vapor dan produk liquid, di sini untuk feednya itu terpakai vapor fractionnya itu 0,4084, kemudian untuk temperaturenya itu 30, dan untuk di produk itu 11,21 derajat Celcius. Tekanannya sama, konstan, itu 1 atm, dengan molar flow-nya itu di feednya 4,560 kg mol per hour, kemudian di produknya 3,616 kg mol per hour, dan di produk liquidnya 0,944 kg mol per hour. Untuk mass flow-nya di awal feed tadi kita sudah tentuin 100, dan kemudian di produk vapor ada 82,98, dan untuk di produk liquidnya biasanya 17,02. Kemudian untuk composition-nya itu sendiri, di sini terhadap composition untuk mol frac dari H2O, CO, dan CO2 dan juga hidrogennya. Untuk feed-nya itu kita di sini dapat 0,6086 untuk H2O, kemudian 0,3914 untuk CO. Sedangkan produk yang kita hasilkan itu untuk mol fraction-nya itu ada 0,013 untuk H2O, kemudian 0,0001 untuk CO, 0,4934 untuk CO2, dan juga untuk hidrogen 0,4935. Dan untuk produk liquidnya sendiri yang kita hasilkan tuh berupa H2O, sisa dari hasil reaksinya atau 0,997 yang bisa dilihat tadi ada di bottom produk. Kemudian juga sama komponen dari CO2 nya yang berupa liquid, yaitu terdapat 0,0003. Oke, setelah itu kita bisa mengecek energy streamnya di sini dengan heat flow-nya 0, berarti kondisi ini dibuktikan secara adiabatis. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai Aspen HYSYS untuk kondisi adiabatis.